Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawatu rabbih wa salamuhu alaihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dapat berkumpul kembali guna melanjutkan kajian rutin kita, yaitu pembahasan tafsir ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang insyaallah azza wa jal kita pada hari ini atau pada malam hari ini akan masuk pada ayat yang ke-17 insyaallah azza wa jal. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-17 dari surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsul junud. Yaitu artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara, yaitu pasukan yang dimaksud di sini adalah ayat berikutnya yang menjadi penjelas dari pasukan ini, Fir'aun wa Tsamud, yaitu Fir'aun dan Tsamud. Ya, di sini dijelaskan, hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Tsamud. Bukankah telah datang kepada engkau wahai Muhammad? Sungguh telah datang kepada engkau wahai Muhammad bagaimana kisah tentang sebuah pasukan hebat, pasukan bala tentara yang tangguh, dan mereka semuanya Allah Subhanahu wa taala luluh lantakkan. Siapa mereka? Fir'aun wa Tsamud, yaitu Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa, dan Tsamud, wa ila Tsamud akhahum salihah, yaitu kaum Nabi Saleh. Yang kita sudah membahas pembahasan khusus tentang Tsamud ini. Surat apa Pak? Masih ingat? Kita sudah membahas panjang lebar tentang kisah kaum Tsamud. Iya betul, di dalam surat apa Pak? Hah? Kita belum nyampe ke surat Al-Qiyamah Pak. Yang udah lewat berarti surat ini Al-Buruj. Ini sekarang kita sudah membahas tentang kisah Nabi Saleh, kisah kaum Tsamud dalam surat apa? Dalam surat Asy-Syams. Kan faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Itu kan cerita kaum Tsamud itu Pak. Kaum Tsamud itu nabinya Nabi Saleh. Jadi kaum Tsamud ini boleh dibilang kaum Tsamud atau kaum Nabi Saleh, ya. Wa ila Tsamud akhahum salihan, dan kami telah mengutus kepada Tsamud kerabat mereka sendiri yang menjadi rasul namanya Saleh. Tanyaannya, kenapa Allah hanya memilih Fir'aun dan Tsamud? Jawabannya, kan yang Allah luluh lantakkan itu banyak Pak. Tapi kenapa yang Allah sebutkan itu cuman Fir'aun sama Tsamud? Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya pertama, karena Fir'aun itu sangat terkenal. Siapa aja pasti tahu kisah Fir'aun. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, dia pasti tahu. Tapi kenapa Allah ceritakan, Allah sebutkan Tsamud? Karena Tsamud ini kejadiannya dekat dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita kan sudah pernah menjelaskan Pak, Tsamud itu Madain Saleh itu kotanya Saleh itu berapa kilo dari Madinah, kan dekat, enggak jauh dari sana. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah mengunjunginya gitu, sudah melihat
Maksudnya gini, hai kalian orang-orang kafir, orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad, kalian masih ingat nggak kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Samud yang mereka mendurhakai Nabi Saleh, yang bekas azab tersebut masih ada puing-puingnya, masih bisa dilihat sisa-sisanya. Apakah itu nggak cukup membuat kalian berpikir bahwasanya kalau seandainya kalian kufur kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul Allah yang Allah utus kepada kalian bernama Muhammad bin Abdullah ini, Allah akan menghancurkan kalian, meluluhlantakkan kalian sebagaimana Allah telah menghancurkan pendahulu-pendahulu kalian dari kalangan kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Kalian lihat sendiri itu bekas-bekasnya, bagaimana mereka gagah perkasa, kekuatannya, kecerdasannya, dan mereka semuanya hancur. Dan kalian lihat itu, maksudnya lihat bekas-bekasnya. Tidakkah itu cukup membuat kalian mengambil pelajaran? Dari sini kita juga mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita menyampaikan suatu kajian, satu ilmu, satu nasihat kepada anak kita, murid kita, atau siapapun dia, maka salah satu cara yang dianjurkan itu adalah dengan mendatangkan contoh-contoh yang dekat, contoh-contoh yang masih relevan, contoh-contoh yang bisa disaksikan oleh mata kepala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Allah itu mendatangkan contoh-contoh itu, Pak, contoh-contoh yang bisa dilihat semua orang. Allah bercerita tentang langit, kita bisa lihat langit. Allah bercerita tentang bintang, kita bisa lihat bintang. Allah bercerita tentang matahari dan bulan, kita bisa melihat binatang-binatang Allah sebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya adalah metode bagaimana kita menyampaikan pesan, menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Kemudian dilanjutkan lagi, balil ladina kafaru fi takdzib. Akan tetapi orang-orang kafir itu selalu dalam posisi mendustakan, fi takdzib, ya, dalam posisi mendustakan. Nah, artinya sebenarnya mereka udah lihat, mereka sudah mengetahui, mereka sudah mengikrarkan itu, tapi di dalam hati mereka, tapi mulut mereka, tingkah laku mereka itu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita di sini mengingatkan apa? Satu kaidah bahwasanya iman itu harus ditinjau dari 3 sudut. Dilihat dari keyakinan di dalam hati, kemudian dilafazkan di lisan, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Kapan satu dari 3 hal ini hilang, maka seseorang tidak dianggap beriman. Contoh, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dan dia mengatakan saya Islam. Dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia mengatakan saya Islam. Tapi dalam hatinya dia mengatakan saya melakukan ini terpaksa supaya saya bisa hidup bersama orang-orang muslim, supaya saya bisa melihat kelemahan-kelemahan mereka, supaya nanti kalau ada celah saya bisa menghantam balik mereka. Jatuhnya apa, Pak? Orang yang seperti ini jatuhnya apa namanya? Munafik. Secara lisan lolos dia, secara amalan barangkali secara kasat mata lolos dia, tapi keyakinan dia nggak lolos. Ada kebalikannya, dia sudah tersentuh, udah ngangguk-ngangguk dia sebenarnya, Pak. Dalam hatinya juga udah tersentuh nih, ini benar ini risalahnya benar ini, tapi nggak mau dia ungkapkan. Ada yang kayak gitu, ada. Siapa dia? Fir'aun ini, Pak, dalam hatinya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka sebenarnya di dalam hati sudah mengiyakan, sudah membenarkan
tetapi dalam perilaku dan lisan mereka mendustakan. Pertanyaannya, apakah Fir'aun ini mukmin? Kita enak ya Pak, kok kita nanya Fir'aun ini mukmin atau kafir Pak? Kafir ya. Tapi ada orang kok ditanya Fir'aun ini mukmin atau kafir, oh nggak tahu saya katanya kayak gitu. Lah kenapa nggak tahu? Bahkan ketika ditanya Fir'aun ini nanti di hari kiamat masuk surga atau masuk neraka, oh nggak tahu saya, itu hal yang gaib itu. Lah kenapa kita hanya mengatakan saya tidak tahu ketika tidak ada keterangannya? Tapi ketika keterangannya sudah ada, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita katakan saya nggak tahu. Harus kita jawab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Sama kayak kita Pak, dikasih tahu sama orang tua kita, dikasih tahu sama atasan kita, besok libur gitu. Sampaikan ke teman-teman karyawan Anda, sampaikan ke teman-teman yang lain, besok libur. Tiba-tiba teman kita nanya, besok libur nggak? Nggak tahu. Pengkhianat nggak itu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Pak, mohon maaf izin, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nanti hari kiamat masukkan Fir'aun beserta keluarga-keluarganya itu, bala tentaranya yang kafir itu, masukkan ke dalam siksa yang pedih. Ya kurang ragu apa lagi kita Pak? Masa kita nggak ragu tentang kekafiran Fir'aun? Tapi kan dia bertaubat. Nah, dia bertaubat, dia mengikrarkan keimanannya. Ini syubhat lagi nih. Kan pada akhirnya dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman kepada yang disembah oleh Bani Israel, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kan dia beriman nih. Al-Qur'an juga nih. Di dalam surat Yunus. Apa jawaban kita, Pak? Jawaban kita apa? Ini jawaban yang sudah sering saya ulang-ulang. Karena ternyata Pak, di luaran sana orang-orang yang mengkaji tafsir ini, kaji tafsir campur filsafat maksud saya ya. Pertama, ragu atas kekafiran Fir'aun. Yang kedua, ragu atas kekafiran iblis. Ya Allah, kalau iblis udah diragukan kekafirannya, siapa lagi musuh kita? Ya, orang mengatakan bahwasanya Fir'aun dengan Musa itu dua-duanya bertauhid, hanya saja memiliki sudut pandang yang berbeda. Suka-suka hati mereka. Dan ini kita ketemu ya, orang-orang yang seperti ini kita ketemui. Sayang kali kayak gitu sama orang-orang kayak Fir'aun itu, sayang gitu. Ya, janganlah dikafirkan, janganlah di ini. Tapi dengan orang-orang yang beriman, nah nggak sayang. Buktinya apa? Sebagian orang-orang yang seperti itu, ya kadang-kadang tidak adil. Kepada orang-orang yang beriman, saudara dia sendiri keras. Kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pura-pura bijaksana. Ya. Saya selalu mengatakan satu kaidah yang selalu saya ulang-ulang, bahwasanya keimanan itu tidak lagi bermanfaat tatkala kita sudah melihat tanda-tanda siksaan. Al-imanu la yanfa'u 'inda mu'ayanatil azab. Ini sering saya ulang-ulang. Iman itu tidak lagi bermanfaat tatkala seseorang melihat siksa. Kenapa? Udah dilihat sama dia. Namanya juga iman, Pak. Iman itu kapan dia bermanfaat? Tatkala jawabannya masih gaib. Sama seperti iman itu kan ujian, Pak. Ujian keyakinan. Kita percaya nggak sama perkara-perkara yang gaib? Saya selalu menganalogikakan seperti orang yang ujian. Ujian itu kan jawabannya gaib.
nggak dikasih tahu, tidak nampak. Ketika jawabannya sudah dikasih tahu, masih bisa nggak itu disebut ujian? Sama iman juga seperti itu. Kalau sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya, ente salah. Kamu ini berada di jalan yang tidak benar. Kamu berhak untuk mendapatkan hukuman. Udah, ketika itu dia udah nggak bisa lagi merubah. Oh, saya salah nih. Kapan seseorang harus merubahnya? Tatkala itu belum terlihat sama dia. Makanya ketika sakaratul maut, Allah sudah menampakkan ini, Pak. Menampakkan ini akan masuk surga, ini akan masuk neraka. Pertanyaannya, diterima taubat orang yang sakaratul maut itu? Enggak diterima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna su'a lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu bukanlah untuk orang-orang yang berbuat maksiat dalam surat An-Nisa. Berbuat maksiat sampai tatkala datang kepada dia sakaratul maut, baru kemudian dia mengatakan, aku bertaubat sekarang. Itu bukan taubat. Taubat itu ayat sebelumnya, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubat yang diterima oleh Allah adalah bagi orang-orang yang berbuat maksiat kemudian dia menyesalinya, an qarib au min qarib. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia menyesal dan bertobat dalam waktu dekat. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan dalam waktu dekat itu artinya sebelum mati, sebelum sakaratul maut. Itu maknanya dekat. Jadi dia berdosa setelah 20 tahun dia bertaubat masih diterima, itu masih dekat. Tapi ketika sakaratul maut sudah datang, itu sudah tertutup. Limit waktunya udah habis. Kenapa? Karena sudah mulai tersingkap, sudah mulai Allah tampakkan. Ya, dalam hadis Nabi SAW, orang yang beriman ketika meninggal dalam keadaan sakaratul maut, busyira bil jannah, dia akan diberikan kabar gembira. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman dan istiqamah mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut turun para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara' bin Azib, hadis yang panjang, Rasul mengatakan innal mu'min idzan kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin ilal akhirah. Ketika seorang mukmin dalam keadaan sakaratul maut, turun para malaikat bidul wujuh, dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang putih, jumlahnya sangat banyak. Yajlisuna indahu maddal basar, duduk di samping calon mayat ini sejauh mata memandang. Sebaliknya orang yang kafir juga seperti itu. Artinya orang kafir itu, kita ini Pak, kok orang mau meninggal dunia ini, ini perkara gaib. Melalui dalil-dalil yang kita baca, orang akan melihat tanda-tanda dia itu akan dibawa kemana gitu. Nah, ketika itu iman sudah tidak bermanfaat lagi. Di dalam surah Al-An'am juga, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika sudah datang sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu keimanan tidak bermanfaat lagi. Maka nanti Pak, di akhir dari perjalanan kehidupan dunia ini, sebelum terjadinya hari kiamat, orang-orang akan melihat tanda-tanda kiamat kubro. Apa tanda-tanda kiamat kubro itu Pak? Yang kita pernah pelajari. Terbitnya matahari di sebelah barat. Itu orang ketika melihat matahari terbit dari sebelah barat, mereka beriman ketika itu Pak. Beriman mereka ketika itu.
tapi tidak lagi bermanfaat. Lihat, wah benar selama ini apa yang dikatakan ustadz-ustadz itu bahwasanya hari kiamat itu ada ya, ternyata nih buktinya. Sampai dulu guru kami Syekh Majdi Taisir Sulaiman, beliau ketika menjelaskan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat dari yang sugro yang kubro, beliau menjelaskan seperti ini, Pak. Kelak nanti di akhir zaman itu orang-orang akan datang dan menghadap ke timur, menanti matahari terbit. Mana nih matahari gitu kan? Tiba-tiba mereka dikagetkan dari terbitnya matahari dari arah belakang mereka. Wah, ini pemandangan yang sangat menakutkan sekali. Ketika itu mereka semuanya mengikrarkan keimanannya, dan Allah Subhanahu wa taala menolak keikraran atas iman yang sudah terlambat itu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang jangan sampai kita menanti untuk bertobat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai tobat hamba-hambanya. Maka kalau kita mau bertobat, bertobatlah kita dari sekarang. Baik. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia meliputi, mengepung mereka dari belakang mereka. Ya. Di sini artinya dijelaskan ai hum fi qabdatihi, bahkan mereka itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, wa tahta qahrihi, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah aturan, wa sultanihi, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya la yakhfa alaihi minhum syai', tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala, wala yahulu bainahu wa bainahum, tidak ada yang menghalangi antara Allah Subhanahu wa taala dan mereka. Mata arada akhdhahum, kapan Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil dan menghukum mereka, tak satu pun yang dapat mencegahnya. Nah, harus kita pahami bersama, betapapun manusia kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki perhitungan-perhitungan yang kita anggap dengan perhitungan-perhitungan tersebut kita mampu melepaskan diri dari tuntutan manusia. Kita bisa berbuat curang, kita bisa menipu mata manusia, kita bisa menipu penilaian manusia terhadap kita. Namun harus kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahata bikulli syai'in, meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tertutupi bagi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini harus selalu ada dalam diri kita, sehingga tatkala kita bepergian, tatkala kita bertempat, tatkala kita ingin melafazkan satu lafaz pun, ketika iman ini sudah terpatri dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang hati-hati. Sebaliknya, ketika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi segala sesuatu dan tidak ada di antara kita yang mampu berlindung di balik apapun, ketika keimanan ini berkurang dari diri kita, itulah yang membuat penghalang yang kemudian menghalangi kita dari berbuat maksiat itu lemah. Oleh karenanya, orang-orang yang belajar tentang keimanan kemudian mulai mengamalkan konsep keimanan tersebut, mereka adalah orang-orang yang berhasil menanamkan di dalam hati mereka bahwasanya Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah melihat saya, meskipun orang lain tidak melihat. Dan ini keimanan yang seperti ini menyelamatkan, sangat-sangat menyelamatkan. Di dalam banyak hadis, di dalam banyak peristiwa yang sudah pernah barangkali sebagian yang kita sampaikan, betapa banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana dunia disebabkan iman yang seperti ini. Ada kisah 3 orang yang terjebak di dalam satu goa yang tertutup oleh batu besar. Tatkala hujan mengucur deras, mereka berlindung dalam sebuah goa dan kemudian tertutup oleh batu yang besar. Apa yang membuat mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beriman dengan keimanan yang seperti ini. Di antaranya
Di antara yang menyebutkan amalannya, di antara mereka bertiga ada seseorang yang tatkala dia ingin berzina dengan anak pamannya atau sepupunya sendiri, dan ketika itu sepupu itu mengingatkan dirinya seraya mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau membuka cincin kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan haknya. Nah, la tafukka al-khatam illa bihaqqihi, jangan engkau buka cincin kecuali dengan haknya. Itu sebagai kinayah ya, jangan engkau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang halal. Kemudian lahir keimanan yang sedemikian luar biasa sehingga membuat dia meninggalkan perbuatan tadi, yang membuat Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kurungan batu tersebut. Dan ini banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asas keimanan itu adalah iman kepada yang gaib. Ini yang membuat seseorang tatkala dia melakukan amalan-amalan kecil, namun di dalam hatinya ada keimanan yang seperti ini, amalan tadi menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku melihat seseorang sedang bersantai-santai di dalam surga. Kok bisa? Karena dia menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan kaum muslimin agar tidak ada yang terkena gangguan, menyingkirkan duri atau menyingkirkan apapun yang mengganggu jalanan kaum muslimin. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa yang mendorong laki-laki tadi untuk melakukan ini kalau bukan karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah melihat? Ini saatnya saya beramal dan tidak ada dilihat oleh manusia, satu-satunya melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan seperti ini akan besar. Seorang wanita yang sedang kehausan, kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan. Dia tadi udah masuk ke dalam sumur itu, Pak. Kemudian dia naik, dia minum. Nah, tiba-tiba dia lihat seekor anjing yang kehausan, hampir mati gara-gara kehausan. Dia masuk lagi ke sumur tadi, dia ambil lagi air tadi dengan sepatu bootnya. Apa yang membuat dia melakukan itu? Rasa kasih sayang dan keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Inilah motivasi yang paling besar yang membuat amalan-amalan yang sepele di mata manusia menjadi sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita ketemui, Pak. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang memiliki keimanan seperti ini. Ya, takut untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di awal beliau dilantik menjadi khalifah ya, ketika beliau dilantik dan beliau capek, pengen istirahat karena beliau yang mengurusi jenazah pamannya, kalau saya tidak khilaf itu pamannya ya, dia urusi jenazahnya, kemudian letih sekali. Tiba-tiba beliau dilantik, beliau ingin tidur sebentar, datang anaknya. Anaknya mengatakan, wahai ayahanda, masih banyak orang-orang yang dizolimi yang haknya belum dikembalikan kepada mereka. Terus Umar bin Abdul Aziz berkata seperti ini, tunggulah sebentar nak, ayahmu ini capek, udah belum tidur 1 harian, izinkan dia dulu beristirahat sebentar, besok dia selesaikan perkara-perkara tadi. Apa kata anaknya? Apakah ayah menjamin besok masih hidup? Kata-kata yang membuat Umar bin Abdul Aziz hilang rasa letih. Dia bangkit, dia peluk anaknya, berterima kasih dia kepada anaknya seraya mengatakan, sebaik-baik penasihat adalah engkau. Kenapa? Memberikan nasihat yang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz bangkit, dia beresi semua korupsi-korupsi yang pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Ini yang pernah dikorupsi dibalikin, harta-harta yang pernah dirampas dibalikin. Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah itu kaya raya. Setelah menjadi khalifah miskin semiskin-miskinnya. Sampai-sampai dia mengatakan kepada istrinya, nama istrinya Fatimah, wahai Fatimah, sungguh, kata beliau,
sungguh saya akan mengembalikan harta-harta yang pernah diberikan kepada engkau. Karena saya tahu ini kan istrinya ini anak khalifah, atau kalau pun tidak anak khalifah, kemanakannya khalifah. Dia pernah dikasih harta, tapi dia yakin, Umar bin Abdul Aziz mengatakan harta ini bisa jadi kita nggak berhak sebenarnya, cuman karena kita punya jabatan kita ambil untuk keluarga kita. Seperti itulah orang memanfaatkan jabatan. Aku ingin mengembalikannya kembali kepada tempatnya, ke Baitul Mal. Kemudian yang terakhir dia mengatakan aku ingin hidup dengan kehidupan, maknanya seperti itulah, dengan kehidupan orang yang akan mengejar surga. Aku tidak akan hidup dengan harta. Aku akan meninggalkan kemewahan-kemewahan yang pernah aku dapatkan. Wahai Fatimah, silahkan pilih, kalau mau masih hidup bersamaku atau mau tidak lagi hidup bersamaku, aku akan menceraikanmu. Sampai sebegitunya Umar bin Abdul Aziz mengatakan. Saking takutnya, Pak. Akhirnya yang terjadi apa? Fatimah mengatakan, aku akan hidup bersamamu meskipun miskin. Oleh karenanya ketika di akhir-akhir kehidupan Umar bin Abdul Aziz, beliau dalam keadaan sakit, beliau dikunjungin, itu para pejabat, orang-orang yang datang yang mengunjungi Umar bin Abdul Aziz itu heran. Hari ini dikunjungin pakai baju itu, besok dikunjungi masih itu juga bajunya, besok lagi dikunjungi masih itu juga bajunya. Sampai ada dari keluarga yang mengatakan, Fatimah, ini baju Amirul Mukminin ini nggak diganti-ganti. Kenapa nggak diganti-ganti? Apa kata Fatimah? Nggak ada lagi bajunya kecuali itu. Ini adalah sosok pemimpin di zaman itu. Oleh karenanya tegaklah keadilan. Dalam masa kepemimpinan beliau yang hanya sekitar 3 tahun, sudah tidak ada lagi orang-orang yang fakir. Bahkan hewan-hewan pun di masa kekhalifahan beliau tentram, makmur, sejahtera. Seperti itu, seperti itu. Gak ada yang berani berbuat zalim, gak ada yang mencuri, gak ada apa. Sampai ketika orang ingin membayarkan zakat, bingung. Mau dikasih ke siapa ini zakat gitu kan? Karena gak ada orang yang mau menerimanya, semuanya sudah makmur. Nah, kalau kita menginginkan pemimpin yang luar biasa seperti ini, berarti kita harus mempersiapkan masyarakat yang bertakwa juga. Karena sejatinya pemimpin itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Karena Umar bin Abdul Aziz sebelum dia jadi pemimpin, dia masyarakat. Jadi masyarakat yang soleh akan menghasilkan pemimpin yang soleh. Selalu kita diajarkan perbaikan itu selalu dimulai dari akar, bukan dari daun. Pohon kalau mau baik, yang dimulai itu diperbaiki dari bibit, dari bawahnya, Pak, bukan dari buahnya. Jadi akarnya dulu, dari bawahnya. Gimana kita merawat bagian bawahnya, baru nanti ke atasnya tumbuh buah yang baik. Bukan buahnya yang diperbaiki. Sehebat apapun kita mau kasih pemimpin, untuk satu masyarakat yang rusak moralnya, yang terjadi apa? Yang terjadi pemimpinnya akan dibunuh, nggak siap. Pada akhirnya kan Umar bin Abdul Aziz sendiri kepemimpinannya nggak lama kan akhirnya dia dibunuh. Artinya orang sehebat Umar bin Abdul Aziz sangat-sangat tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz pun, kalau saya baca di dalam sejarah yang pernah kita baca, beliau itu diracunin oleh orang terdekatnya. Dia punya budak, kemudian budaknya tersebut yang meracuninya karena dipengaruhi oleh pejabat-pejabat yang lain. Dijanjikan kemerdekaan, kebebasan, akhirnya budak tersebut yang meletakkan racun di dalam minumannya Umar bin Abdul Aziz. Nggak siap. Jadi masyarakat kalau udah rusak, kalau dikasih pemimpin yang bagus, yang ada apa? Pemimpinnya yang dimatiin sama mereka. Al arwahu jundun mujannada. Baik. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan
Yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia fi lauhim mahfuz, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran tersebut fi lauhil mahfuz. Yaruddu bihadza 'alal musyrikin alladzina qalu fil Qur'ani innahu sihrun wa syi'run, ya. Bal huwa Qur'anun Majid, Quran yang kalian tuduh sebagai syair, Quran yang kalian tuduh sebagai asatirul awalin, kisah-kisah kuno. Asatirul awalin itu dongeng-dongeng kuno. Quran yang kalian tuduhkan sebagai perkataan yang datang dari orang yang gila adalah Quranul Majid, kitab yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqaulil bashar, ya. Quran ini bukan perkataan manusia. Saya beberapa hari yang lalu menonton di YouTube debat tentang Al-Quran ini perkataan Allah atau perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad, ya, perkataan Allah atau perkataan Nabi Muhammad. Ya, dia perkataan Allah juga tapi perkataan Nabi Muhammad juga, atau cuman perkataan Allah. Saya nanya sama Bapak, menurut Bapak Quran ini perkataan Allah aja atau perkataan Allah juga perkataan Nabi Muhammad? Perkataan Allah udah jelas itu, Pak, gak usah ragu. Al-Quran kalamullah. Kalau kita katakan Al-Quran ini perkataan Allah sekaligus perkataan Nabi Muhammad, berarti Al-Quran ini perkataan manusia. Soalnya Nabi Muhammad itu kan manusia, Pak. Mari kita buka firman Allah dalam surah Al-Muddatsir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddatsir, ya. Ayat 24, ayat 25. Apa katanya, Pak? Ini Al-Walid bin Mughirah ini. Ayat 25. Orang kafir itu mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini Quran ini perkataan manusia ini. Apa kata Allah, Pak? Sauslihi saqar, akan kami bakar dia dengan neraka saqar. Kalau ada orang yang berani mengatakan Al-Quran ini perkataan Nabi Muhammad, terancam dia sama ayat ini, Pak. In hadza illa qaulul bashar. Ini kitab ini perkataan manusia ini. Itu yang dikatakan orang-orang kafir. Jawaban dari Allah apa, Pak? Sauslihi saqar. Saya akan masukkan di dalam neraka saqar. Makanya kalau ada pertanyaan, Quran ini perkataan Allah saja atau perkataan Allah sekaligus perkataan Nabi Muhammad? Kita katakan perkataan Allah saja. Al-Quran kalamullah, udah titik. Enggak usah lagi ada perkataan-perkataan makhluk-makhluk yang lain. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan makhluk. Nah, lumayan itu, Pak. Acara debatnya sampai 4 jam untuk membahas Quran ini perkataan Allah atau perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad. Itu udah, kita nggak perlu ragu. Ini ada hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Quran ini perkataan Nabi Muhammad, boleh dong Nabi Muhammad ganti-ganti redaksi gitu kan. Tapi Nabi Muhammad di dalam banyak ayat mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman di dalam ayat, di dalam surat Yunus. Nah, saya bacakan ayatnya. Ya. Ayat 15, surah Yunus ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membawa penjelasan, ayat 15,
Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, datangkan Al-Quran yang lain atau ganti saja Qurannya. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Mana mungkin saya berani untuk mengganti-gantinya menurut kemauan saya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya ini hanya menyampaikan sesuatu yang diwahyukan kepada saya saja. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut kepada Allah kalau aku berbuat maksiat dengan mengganti-ganti ayat Al-Quran ini dengan azab yang perih. Aku takut aku diazab dengan azab yang perih. Rasul mengatakan aku takut diazab dengan azab yang perih. Rasul nggak berani, Pak. Kalau ini perkataan Nabi, kita kan perkataan kita boleh kita ganti-ganti redaksinya sesuka-suka kita, namanya perkataan kita. Nabi Muhammad enggak. Berarti ini nggak bisa dikatakan perkataan Nabi Muhammad. Surat Al-Haqqah banyak ayatnya. Surat Al-Haqqah juz ini surat Al-Haqqah ini surat ke-69. Surat 69 ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil 44. Seandainya Muhammad ini mengada-ngadakan perkataan atas nama kami, maksudnya dia buat perkataan-perkataan, dia bilang ini perkataan Allah loh, padahal perkataan dia. Ini Nabi Muhammad ini, Pak. Objeknya dalam ayat ini yang sedang dibicarakan ini Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad mengada-ngada membuat satu perkataan yang dia katakan ini perkataan Allah padahal itu perkataan dia, la akhadna minhu bil yamin. Kami ambil Muhammad itu dengan kanan kami, kemudian kami akan putuskan tali jantungnya. Nah, artinya ini sudah menjadi keyakinan, bahkan orang awam sendiri insya Allah kok ditanya Quran ini perkataan siapa, serentak mereka akan mengatakan perkataan Allah. Apakah ini perkataan Nabi Muhammad? Baru dengar sepertinya. Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah setelah kita lihat-lihat dari mana sih referensi Bapak ini yang mendukung bahwasanya Quran ini perkataan Nabi Muhammad, ternyata gak jauh-jauh referensinya, kalau nggak dari sarjana-sarjana liberal, kalau nggak dari sarjana-sarjana Syiah. Ya wajar kalau ada seperti itu, ya wajar. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke tafsir surat Al-Insyiqaq. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.